Shalom. Perenungan kita hari ini akan kita dasari dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kemudian Yesaya 43 ayat 2 demikian dikatakannya. Apabila engkau melalui air, aku akan menyertai engkau. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskannya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa sebelum merenungkan bersama-sama. Tuhan, kami percaya kebenaran firman-Mu memberkati kami semuanya. Kiranya jadikan berkat buat iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Para sahabat inspirasi, di wilayah alam subtropis mempunyai 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Demikian juga hidup kita orang percaya kadang-kadang menyamakan dengan kehidupan kita dalam 4 musim ini. Kemudian orang Kristen mengakuinya dan mempercayai kadang-kadang bahwa kehidupannya melampaui, melalui, dan bahkan dipercayai bahwa hidupnya di dalam 4 musim kehidupan. Apakah itu? Mereka menyebut namanya, ada yang namanya musim menanam, di mana mereka berdoa, kerja keras, tapi belum melihat hasil. Yang kedua adalah musim menuai. Mereka berkata bahwa musim ini penuh sukacita, penuh berkat, dan bahkan pintu terbuka lebar untuk menikmati berkat Tuhan. Yang ketiga adalah musim gugur. Mereka berkata bahwa mereka sedang kehilangan sesuatu yang disenangi, yang dibanggakan. Daun-daun kehidupan rontok, semua yang dimimpikan gugur. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah musim dingin, di mana mereka mengatakan musim kehidupan mereka sedang beku, sepi. Rasanya Tuhan jauh dari kehidupannya. Nah, yang menjadi masalahnya adalah kita kadang-kadang suka berkata bahwa Tuhan cuma ada di musim panas. Itu yang diungkapkan orang-orang yang kadang-kadang imannya kurang kuat. Padahal Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Demikian dikatakannya. Dan para sahabat inspirasi, hari ini kita belajar bahwa sebetulnya Tuhan tidak pernah absen di musim manapun kehidupan kita. Nah, mari kita akan belajar 3 kebenaran di setiap musim itu. Yang pertama adalah di musim menanam, Tuhan lihat benihnya. Galatia 6 ayat 9 berkata, Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Musim menanam adalah musim di mana kita ini capek, harus kerja lembur, pelayanan nggak pernah kelihatan, doa rasanya mentok di langit-langit, nggak sampai kepada Tuhan. Tetapi disinilah Tuhan mengumpulkan setiap air mata kita. Mazmur 56 ayat 9 mengatakannya. Mari sahabat inspirasi kita merenungkan seorang petani. Selama 3 bulan dia harus menyirami tanah. Nggak ada yang tumbuh, tidak kelihatan hasilnya. Kemudian tetangga mengatakan, kamu kerjaanmu sia-sia semuanya, percuma itu. Tetapi di bulan keempat, maka tanaman padi itu akan keluar semuanya. Dan disinilah kita lihat, di bulan keempat atau bulan kelima, benih nggak pernah mati di tanah. Dia cuma menunggu musimnya. Nah, jadi sahabat inspirasi yang pertama, jangan berhenti menabur karena belum melihat hasil. Setia di dalam hal yang kecil. Yang kedua adalah musim menuai. Di sini Tuhan ingin kita bersyukur dan berbagi.
Ulangan 8 ayat 17 sampai 18 mengatakan, "Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu." Itu yang dituliskan dalam Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Ini semua harus kita pahami bahwa waktunya kita melihat hasil. Musim menuai berarti hidup kita sedang dalam kelimpahan. Misalnya saat kita sedang dipromosikan naik jabatan, uang kita sedang cukup atau berlimpah. Mungkin keluarga kita sedang disembuhkan, dikuatkan dan sebagainya. Namun yang terjadi justru kadang kita menjadi gampang lupa bahwa semua berasal dari Allah. Musim menuai berbahaya kalau kita menjadi sombong dan tamak. Nah, para sahabat inspirasi, di musim berkat, 3 hal yang harus kita lakukan adalah bersyukur, kembali ke mezbah Tuhan, jadi berkat buat orang lain. 2 Korintus 9 ayat 8 berkata, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia supaya kamu senantiasa berkecukupan. Yang ketiga adalah di mana disebut dengan di musim gugur dan dingin. Tuhan janji menyertai setiap musim kita di saat gugur dan dingin. Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Para sahabat inspirasi, ini musim paling sakit. Mungkin kita sedang dipecat, ditinggalkan rekan sekerja kita, sakit yang tidak sembuh-sembuh, doa belum terjawab sampai saat ini. Rasanya kayak pohon gundul, gak ada kekuatan sama sekali, gak ada tumbuh daun sama sekali. Tapi ingat, pohon gugur bukan mati, tetapi akarnya lebih kuat ke dalam tanah. Yesaya 43 ayat 2 berkata, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, sebab aku menyertai engkau. Nah, para sahabat inspirasi, waktu di musim dingin, jangan lari dari Tuhan. Lari ke Tuhan, pegang janjinya. Jadi, mari kita akan kembali mengingat Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan mengatakannya. Musim bisa ganti, orang bisa berubah, perasaan bisa naik turun, tetapi Tuhan kita tidak pernah ganti. Dia Tuhan di musim semi, panas, gugur dan dingin, tetap Allah yang sama. Jadi, para sahabat inspirasi, apapun musim hidupmu hari ini, ingat 3 hal. 1, tanam dengan setia, kalau ini musim menabur. Yang kedua, bersyukur dan berbagi, kalau ini musim menuai. Dan yang ketiga, bersandar dan percaya kalau ini musim gugur dan dingin. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu
kiranya memberkati setiap kita semua, dan mari kita akan berdoa. Bapa, kasih-Mu yang Kau nyatakan buat kami sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas setiap musim hidupku. Kalau aku lagi sedang menanam, berilah Tuhan kami kesabaran. Kalau kami sedang menuai ya Tuhan, jaga hatiku dari kesombongan. Ya Tuhan, kalau kami sedang di lembah, di genggaman, kemudian jangan sampai ya Tuhan kami kehilangan kekuatan, tapi tangan-Mu ya Tuhan eratkanlah dalam kehidupan kami semua. Kami percaya Engkau sedang berbuat segala sesuatu indah pada waktunya buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap semangat dan Tuhan memberkati kita semuanya.